Yang tertanam di situ ada berapa peti? Di situ udah ada seratusan. Peti kecil apa peti besar? Besar. Seperti apa kalau boleh tahu? Seperti kayu segi empat, kotak. Ada emas, ada intan belian, ada uang. Ahli warisnya siapa untuk harta tersebut? Beliau Siapa? Sang Yang Nurjati Nirwana, penguasa alam gaib. Ada beribu-ribu peti. Nah, saya pengen tahu itu memang benar atau memang hanya bisikan setan. Penunggu harta goib itu Ya, saya lapisan ketiga. Tujuan? Ada di rumah seorang kiai. di rumah kiai. Iya, Tujuannya buat apa? untuk mencari kekayaan. Tapi hartanya tidak akan terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Buat sahabat santri dari manapun berada, jangan lupa untuk selalu berzikir. Hatinya selalu berzikir agar tidak mudah dibisik-bisiki untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini ada yang menarik dari ceritanya Pak Mus tentang harta warisan, harta goib yang jumlahnya berkontainer-kontainer, Pak. Kontainer, biar nanti beliau yang menceritakan asal usulnya ataupun cerita dari bapaknya yang terdahulu. Kita akan coba nanti setelah beliau cerita, kita akan coba narik jin penunggu harta tersebut. Mudah-mudahan diizinkan, biar nanti setidaknya dari Pak Musnya mungkin nanti terbuka harta goib itu apa, ada bentuknya, buat siapa, ahli warisnya siapa aja. Dan buat siapapun, karena mungkin bukan mungkin tapi banyak yang ada yang nyari-nyari harta karun, berpetualang mencari harta karun, ataupun ada bisikan-bisikan dari luarnya bahwa kamu punya harta goib dan yang akan keluar entah itu kapan, itu wallahu alam. Kita akan buka, mudah-mudahan banyak manfaatnya, banyak ilmu yang kita ambil. Silakan Pak Mus, ceritanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke Karawang Timur ke santri keder, minta tolong, pengen lebih tahu masalah harta waris. Jadi awalnya saya kenal orang, nggak perlu saya sebut namanya. Beliau ini sering saya anterin kemana-mana dan cerita masalah harta ini. Entah kenapa saya bukan siapa-siapa, saya dapat kebagian baiknya, yaitu dapat warisan itu. Saya 7 berkeluarga dan dapat 7 barang. Dan menurut beliau, cerita ke saya, di rumahnya beliau ini udah beribu-ribu peti. Nah, saya pengen tahu itu memang benar atau memang hanya bisikan setan. Gitu aja, Ted. Nanti apapun hasilnya, nanti harus ikhlas, Pak, ya. Karena mudah-mudahan sih, kalaupun ahli warisnya sampean ya alhamdulillah, kalaupun bukan, insya Allah buat kesejahteraan Nusantara. Nanti itu kapan waktunya, ya. Kalau kata Pak Mus tadi sebelum ini cerita bahwa tadinya petinya berantakan, sekarang udah menjejer seperti mau keluar. Ya dibilang seperti itu ya emang mulai mendekati walau alam. Ya mendekati ya, kata beliau satu tabir, ya satu tabirnya seperti apa? Apakah satrio piningit kah atau apapun itu, yang pasti mudah-mudahan buat Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gun siap? Siap. Jangan ngelamun curok, bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagari badannya. Semua penyusup dari badan Pak Gun semuanya meledak semuanya. Selain yang saya panggil, selain yang saya tuju, tidak bisa masuk, tidak bisa bangkit selain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jin penjaga harta karun, harta goib yang tadi yang dimaksudkan oleh Pak Mus, saya mohon kehadirannya dengan izin beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Silakan lapisan pertama maupun lapisan kedua, silakan yang berkenan untuk hadir
berkenan untuk memberikan keterangannya. Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, penjaga harta goib yang dimaksud dengan pamus, saya mohon hadir dalam tubuh mediator. Masuk dalam tubuh mediator, silakan hadir. Semua penyusup-penyusup yang berbohong berdusta meledak semuanya otomatis. Semua meledak otomatis. Sampurasun. Saya protoksi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Nirwana, jika berbohong berdusta selain yang saya maksud, selain yang saya tuju, jika berbohong berdusta jin, setan, semua iblis yang mengaku-ngaku meledak otomatis. Berkenan untuk diajak berbicara tidak? Sampean gitu. Sampean bangsa apa? Bangsa jin. Suaranya bisa diperbesar. Wujud sampean apa? Hah? Harimau. Punten. Harimau. Berapa usia sampean? Saya udah 100 juta tahun. Dengan izin beliau, suaranya diperbesar, suara diperbesar. Allah. Kita suara lebarkan. Kalau boleh tahu, apakah sampean benar penunggu harta goib itu? Ya, saya lapisan ketiga. Lapisan ketiga. Mohon waktunya ya. Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Nirwana. Mohon waktunya. Ada apa Tuhan panggil saya? Ini Pamus kan punya cerita dari bapaknya terdahulu bahwa beliau punya warisan harta tersebut itu Hanya tipu daya Tuhan. tipu daya. Iya. Untuk leluhurnya supaya mencari harta karun Tujuan ada di rumah seorang kiai. rumah kiai. Iya. Tujuannya buat apa? Untuk mencari kekayaan. Tapi hartanya tidak akan terwujud. Walaupun dilihat secara batin sudah ada Udah ada. berapa peti di kamar. Ada di kamar. Iya. Berarti dia nggak ada warisannya, nggak ada. Tidak ada Tuhan. Silsilahnya tidak ada. Ada berapa banyak? Yang di mana? Yang tertanam di situ ada berapa peti? Di situ udah ada 100-an. Peti kecil apa peti besar? Besar. Seperti apa kalau boleh tahu? Seperti kayu segi 4 kotak. Ada emas, ada intan belian, ada uang. Tapi hanya wujud batin. Berarti, Hanya dilihat secara batin. Tapi secara nyata tidak bisa mampu. berarti itu bukan ahli warisnya ya? Tidak. Itu hanya bisikan-bisikan bangsa jin buat memperdaya. Iblis Tuhan. Iblis. Berarti udah iblis. Jika memang dia akan meminta tumbal dari keluarganya, dia sanggup akan mewujudkan hanya berapa persen dari harta yang tersedia. Tapi kan kalau mewujudkan juga dengan diganti sama nuker nyawa, ya mana ada yang mau. Ya, itu syarat dari iblis Tuhan. Itu kalau boleh tahu ahli warisnya siapa untuk harta tersebut? Beliau Siapa? Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, penguasa alam gaib, pemimpin semua bangsa siluman iblis di dunia ini sekarang. Itu udah mendekati keluar apa gimana? Tinggal satu. Satu apa? Maaf Tuhan, itu rahasia, tidak bisa disebutkan. Nggak apa-apa. Nanti kalau tinggal satu berarti dunia itu udah mendekati. Kalau secara modernisasi dunia ini sangat modern, tapi secara waktu dunia ini hanya sebentar saja. Hanya manusia yang lalai dengan harta benda, keinginan nafsu dunia yang membuat
kiranya dunia masih lama, tapi secara lahiriah sudah mendekati. Bagi orang-orang yang tahu dikasih hidayah oleh Allah. Sananya. Boleh. Berarti yang diomongin ke saya ada 7 putih untuk 7 keluarga itu bohong. Itu hanya tipuan supaya Anda kerayu untuk bisa mengikutinya. Lah untuk saya tawasul untuk beliau penguasa kidul itu bohong juga. Penguasa siapa? Tawasul ke siapa? Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Anda secara batinnya akidah udah tersesat. Buat apa tawasul ke pantai selatan? Tawasul itu ke Kanjeng Nabi Muhammad. Saya kan nggak tahu, cuma dikasih tahu ini. Nah itulah akidah Anda yang udah tersesat. Gampang ditipu daya oleh iblis. Hanya harta gaib aja Anda udah tersesat, apalagi dibeli dengan harta dunia. Nah, terima kasih. Nanti beliau sekarang juga alhamdulillah sedang belajar. Bantu doanya, walaupun sampean belum muslim kan? Saya belum waktu. Ya, sampean kan ditugaskan jadi tidak boleh buat muslim, nanti waktunya ada sendiri. Untuk sekarang ini banyak yang coba untuk mengakalin nggak? Banyak dari segi Nusantara ini banyak yang membangkitkan harta-harta kerajaan Mataram, Majapahit, Pajajaran. Semuanya sedang mencari, tapi hanya tipu daya iblis dan Dajjal yang akan menghidupkan semuanya menjadi budaknya. Sekarang kalau kamu bertambah dengan izin Beliau Sang Hyang Nirwan 1 juta kali. Biar nanti buat menjaga harta kekayaan maksimal sampai waktunya tiba. Ada pesan-pesan buat saya pribadi ataupun dengan Ingat manusia, dunia ini hanya sementara. Jika Anda memburu harta karun atau isi dunia, tidak akan mencukupi dengan keimanan yang akan ditebus oleh siksaan akhirat nanti. Jadi harta hanyalah untuk dunia, tapi iman untuk akhirat. terima kasih. Mungkin hanya sampai di sini kita ngobrol. Yang penting Pak Musnya udah paham, Pak Mus. Iya. Jadi jangan terlalu berharap-harap seperti itu, karena ahli warisnya juga ada, dan itu pun nanti buat kita sendiri, buat kita semua, karena buat Nusantara. Insya Allah buat Nusantara. Suatu saat nanti kalau udah saatnya, seisi dunia ini akan muncul dan seluruh manusia akan tentram, damai, Nah, tidak ada keributan. kan itu kan harta yang ada di Nusantara. Buat harta yang di dunia negara lain itu ahli warisnya siapa? Semuanya akan diwariskan ke beliau. Terima kasih ya, Ki Mawong. Saya panggil Ki Mawong aja. Silakan kembali ke tempat sampean bertugas. Mudah-mudahan diamanahkan semakin kuat, menjaganya semakin lebih, powernya semakin bertambah semuanya dari lapis 1 sampai lapis 7 semuanya semakin bertambah. Terima kasih untuk Suwon. Jadi buat sahabat santri keder, mungkin banyak pasti ya pernah mendengar dengan istilah harta karun, harta warisan, harta goib. Itu tidak sembarang orang bisa mengambil. Kalaupun bisa mengambil, ya harus ada sesuatu yang dibayar. Jika iblis yang membantu, ada nyawa harus yang dikeluarkan. Itu yang luar biasa lah. Iblis kan udah bentuknya udah kayak nyawa manusia, bukan nyawa hewan-hewan ya, tapi manusia. Karena tujuan mereka ya menyesatkan. Ya, bisikan-bisikannya halus dari leluhur, dari nenek moyang itu udah kayak temurun cerita tersebut. Karena iblis kan tahu ini alurnya kemana. Mereka lebih tahu. Ya lebih hafal Al-Quran malah ketimbang kita. Karena ya mereka udah hidup kan bukan 1-2 tahun, udah jutaan tahun. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang kesurupan tiba-tiba hafal Al-Quran, ya itu udah dan di luar nalar, karena mereka hidupnya lebih lama dari kita. Cukup sekian, mudah-mudahan banyak ilmu, banyak hikmah yang kita ambil dari tentang harta goib yang ada di Nusantara.
Wassalamualaikum